Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dengan NPM 22411208. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Di bawah ini ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini. Sebagai yang pertama yaitu ada A, rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu dengan membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat sebesar apa jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah presentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva dikalikan 100%. B. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil presentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikalikan 100%. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas di suatu perusahaan. Yang A yaitu ada rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikalikan 100. Yang B yaitu ada rasio kas. Cara menghitung keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva setara dengan kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Rumusnya yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah dengan aktiva setara kas dibagi dengan utang lancar dikalikan 100%. Yang C yaitu ada rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi dengan utang lancar. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar dikalikan 100%. Yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas, yaitu ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Selanjutnya ada rasio perputaran piutang.
Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Rasio perputaran piutang, rumusnya yaitu rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi dengan rata-rata piutang. Selanjutnya ada C, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, semakin baik keuangan perusahaan atau bisnisnya. Selanjutnya yaitu ada rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Rumusnya yaitu rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara laba kotor dengan penjualannya. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Rumusnya yaitu rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. B. Rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biayanya. Cara menghitungnya yaitu rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi dengan penjualan. C. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak bunga. Cara menghitungnya yaitu rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. D. Return on investment atau ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya yaitu rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi dengan investasi. E. Ada return on asset atau ROA. ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan jumlah aset. Tujuan analisis rasio keuangan ini adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut adalah beberapa tujuan dari analisis keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, menyajikan data efektivitas operasional manajemen, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak, menjadi bahan referensi dan menjadi bahan evaluasi. Metode analisis rasio keuangan. Bagaimana cara menganalisis laporan keuangan yang tepat? Untuk melakukannya, Anda harus mengetahui metode analisis rasio keuangan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini yaitu dengan membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetensi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting, yaitu menentukan tahun dasar, menghitung angka indeks dan tahun lainnya, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos dan laporan keuangan, menyimpulkan hasil analisis,
dan analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan dengan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap atau komposisi investasi, dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Contoh analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat diterapkan sesuai dengan jenis dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, bisnis, atau pihak lainnya. Contoh analisis keuangan secara sederhana, misalnya perhitungan margin laba bersih dari perusahaan di X selama tanggal 21 sampai tanggal 24 Desember pada laporan keuangan. Setelah memotong pajak pada laba bersih lalu membaginya dengan penjualan, ditemukan hasilnya sebagai berikut. 21 Desember 32,97%, 22 Desember 29,50%, 23 Desember 26,97%, 24 Desember 19,10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan margin laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah semakin menurun. Jika ingin melihat bagaimana performa sumber daya perusahaannya, berarti belum dapat dikategorikan maksimal. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.